Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi ini? Sehat semua ya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jika kalian pergi keluar rumah, pakailah masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Di antaranya ada roda, jam dinding, gelang, kaca, keping CD, dan alat musik rebana. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik tersebut berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Lingkaran merupakan bangun datar dua dimensi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran diantaranya 1. Titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Nah, ini lingkaran. Titik 0 ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran ini dinamakan lingkaran 0. Kita ambil contoh lagi. Titik P ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran ini dinamakan lingkaran P. Unsur-unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari, diberi simbol R kecil. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA. Ini namanya jari-jari. Atau OB. Ini juga jari-jari. OC, OD. Ini mungkin ada lagi bisa OE dan seterusnya. Ini namanya jari-jari, yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ini namanya jari-jari. Unsur yang ketiga, diameter, diberi simbol D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ini garis AB ini merupakan diameter. Ini adalah diameter. Jadi
garis AB melalui titik pusat, ini namanya diameter. Nah, garis AB itu sama dengan AO ditambah OB. Jadi nilai diameter adalah 2 kali nilai jari-jari. Ini dirumuskan, D sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Sedangkan R atau jari-jari sama dengan setengah kali diameter atau setengahnya dari diameter. Kita ambil contoh. Jika D-nya 10, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu setengah dari D. Berarti setengahnya dari 10 berapa? 5, betul, 5 cm. Jika diketahui R, misalnya 6 cm, diameternya berapa? Diameternya tadi sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Di sini jari-jarinya 6 cm. 2 kalinya berarti berapa diameternya? Ya, sama dengan 12 cm. Paham anak-anak? Ya. Unsur yang keempat adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Garis lengkung AB ditulis ini, AB di atasnya dibuat lengkungan. Ini dibaca garis lengkung AB. Dan garis lengkung DC. Nah, ini merupakan busur lingkaran. Ini saya tuliskan. Garis lengkung AB ini namanya busur. Kemudian CD ini juga namanya busur. Kita ambil contoh lagi buat busur yang panjang. Boleh. Ini misalnya EF. Ini garis lengkung EF, ini namanya busur. Contoh lagi di sini, saya buat kecil. Ini GH, garis lengkung GH, ini juga namanya busur. Ini sepanjang ini namanya busur. Jelas anak-anak? Unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Beda dengan diameter tadi ya. Kalau diameter tadi garisnya ini melewati titik pusat, tapi kalau tali busur garis ini dari lengkungan ini tidak melalui titik pusat. Nah, garis lurus AB, ini AB, ini dinamakan tali busur lingkaran. Saya buat lagi misalnya ini CD. Ini termasuk tali busur apa tidak anak-anak? Ya, ini garis CD juga termasuk tali busur lingkaran. Karena garis lurus ini dalam lingkaran ini menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran.
Saya ambil contoh lagi, buat contoh lagi di sini. Misalnya EF. Ini tali busur apa tidak? Betul, ini garis EF juga termasuk tali busur. Jelas ya? Unsur lingkaran yang keenam, tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Busur tadi ini, busur AB. Ini adalah busur AB. Dan tali busur AB. Nah, ini yang saya arsir, ini disebut tembereng. Jelas anak-anak? Saya ulangi. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini yang diarsir ini namanya tembereng. Saya ambil contoh lagi ya. Ini juga termasuk tembereng karena ini saya buat. Ini busur CD dan tali busur CD. Saya arsir, ini juga disebut tembereng. Jelas? Oke. Unsur yang ketujuh, juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Nah, ini juring itu luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini jari-jari OA, ini jari-jari OB, ini juga jari-jari, dan busur AB. Nah, di dalam ini yang saya arsir, ini namanya juring AOB ya. Ini juring, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini dua buah jari-jari, jari-jari dan busur. Daerahnya yang saya arsir ini namanya juring AOB. Unsur lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Garis AC merupakan tali busur. Garis OE menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur AC. OE dan AC saling tegak lurus. Jadi garis OE merupakan apotema pada lingkaran O. Saya jelaskan ya. Tadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Kita ketahui AC itu adalah tali busur. Kemudian dari titik pusat dihubungkan ke titik pada tali busur tegak lurus. Ini namanya apotema. Jadi OE ini disebut apotema.
Unsur lingkaran yang ke-9, keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Jika kalian berjalan searah putaran jarum jam dari titik A menelusuri lingkaran dan kembali ke titik A, maka panjang lintasan yang dilalui dinamakan keliling lingkaran. Diberi simbol K besar. Itu tadi ya. Jika ini dari sini A, kita berjalan searah putaran jarum jam, jalan terus keliling searah jarum jam sampai kembali ke titik A. Nah, ini lintasan ini namanya keliling lingkaran. Unsur lingkaran yang terakhir adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, kita tahu ini adalah tadi keliling lingkaran. Nah, daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran ini yang saya arsip. Ini namanya luas lingkaran, diberi simbol L besar. Ini adalah luas lingkaran. Nah, untuk tugas hari ini perhatikan gambar berikut. Setelah itu isilah titik-titik yang ada dengan jawaban yang tepat. Jadi, tugas hari ini semua ditulis, termasuk gambarnya digambar. Kemudian diisi, sebelumnya diberi nama, nomor absen, dan tanggal. Setelah selesai dijawab, seperti biasa, difoto, kirim Bu Tuti. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.